Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Bapak dan Ibu ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu kita bertemu kali ini bisa terus silaturahim dan bisa menimba ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya Listiawati, pengawas sekolah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita ingat sejenak konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendasari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masih ingat ya Pak dan Ibu ya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita yang setiap hari lahirnya tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baik, Ki Hajar Dewantara pemikirannya dituangkan dalam uh, buku ya, dan ini kita ambil resumenya bahwa pendidikan dan atau pengajaran uh, yang memerdekakan manusia. Kemudian pendidikan dan juga pengajaran harus memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan dan pengajaran harus disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu? Bahwa pendidikan yang kita laksanakan maka bisa memerdekakan manusia, memanusiakan manusia. Jadi menempatkan manusia sesuai dengan uh, kebutuhannya. Ya. Kemudian pendidikan juga memerdekakan kehidupan manusia. Jadi ada manfaat dari pendidikan sehingga semuanya bisa digunakan dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi manusia. Bahkan sampai uh, yang bersangkutan meskipun sudah tidak ada tapi manfaatnya masih dirasakan. Pendidikan harus disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap dan berguna. Jadi bagaimana bisa memberikan manfaat yang semakin banyak dan luas bagi masyarakat pada umum. Baik, Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang kita sudah mengenalnya, Bapak dan Ibu. Kita ingat kembali, Ingarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ingarso di depan. Kita sebagai guru, ketika kita berada di depannya baik secara fisik ataupun uh, bukan fisik saja, bukan harus di depannya begitu ya. Ketika kita ada di depan suatu kegiatan, maka kita bisa memberikan contoh atau keteladanan. Ketika kita ada di tengah, Matio, gitu ya, di tengah-tengah bersama peserta didik kita, maka kita bisa bersama-sama mereka membangun pemahaman dan pembelajaran sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Ketika kita ada di belakang, tuturi ya, kita bisa memberikan dorongan yang memberikan daya kekuatan yang bisa menghasilkan dan memiliki manfaat yang lebih handayan. Baik, Bapak dan Ibu, Ki Hajar Dewantara kemudian dalam beberapa kesempatan yang kita laksanakan, kita berorientasi dari pemikiran beliau ya, sehingga kita laksanakan pembelajaran yang merdeka. Merdeka belajar. Yang bagaimana itu? Bapak dan Ibu, sekolah Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang melaksanakan kurikulum merdeka ya, implementasi kurikulum merdeka, namun ada juga yang mungkin masih melaksanakan kurikulum 2013. Nah, apakah pada kedua kurikulum ini kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Kita tengok ya, pembelajaran berdiferensiasi itu intinya sebelumnya kita melihat dulu bahwa pembelajaran itu untuk memerdekakan manusia. Saya ingat tadi ya, untuk kemerdekaan kehidupan manusia dan memberikan manfaat yang luas. Nah, ini bisa terjadi ketika pembelajaran kita yang kita laksanakan itu merdeka bagi peserta didik kita. Merdeka belajar jadi ada 3. Student well-being, student centered, dan diferensiasi kebutuhan belajar. Nah, apa itu student well-being? Bapak dan Ibu, peserta didik kita yang belajar nantinya akan mendapatkan pengalaman pembelajaran sehingga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hasilnya nanti peserta didik kita akan
mencapai kesejahteraan lahir batin, bahagia, selamat sejak dari dunia hingga akhiratnya. Student well-being. Nah, keadaan yang berkesinambungan dari kondisi mood positif dan sikap, ketahanan atau resiliensi, dan kepuasan diri, serta dukungan dan pengalaman di sekolah. Ini menurut Nobel dan kawan-kawan. Nah, bagaimana ini maksudnya, Pak Daniku? Jadi begini, ketika kita melaksanakan pembelajaran, maka pastikan peserta didik kita dalam kondisi moodnya positif. Jadi kalau misalkan sebelumnya di jalan ada masalah atau mungkin dari rumah atau ada permasalahan tertentu, kita pastikan kita ciptakan suasana pembelajaran yang uh, membangkitkan mood positif. Jadi yang semula mungkin ada mood negatif digantikan dengan mood yang positif. Jadi semangat untuk belajar, memulai pembelajarannya menjadi lebih nyaman dan ikhlas. Ya, baik. Nah, mood positif kemudian dari pembelajaran atau menurut Ki Hajar Dewantara ini ada pendidikan dan pengajaran ya. Peserta didik kita akan menghasilkan ketahanan, daya lenting, resiliensi. Sehingga peserta didik kita yang memiliki pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka akan bisa menggunakan pengalamannya untuk menyelesaikan apapun permasalahan yang ada, baik yang pada diri individu yang bersangkutan ataupun pada uh, masyarakat di sekitarnya atau mungkin secara berkelompok ya bagi peserta didik tersebut di kehidupan selanjutnya. Jadi semakin peserta didik kita memiliki daya lenting yang tinggi, maka uh, pengalaman itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, problem solving. Nah, Bapak dan Ibu, kita kan mengetahui untuk setiap manusia pasti punya permasalahan ya. Permasalahan itu bagaimana? Nah, peserta didik yang memiliki daya lenting tinggi, maka akan bisa keluar dari permasalahan dengan caranya dan uh, bisa selesai tanpa ada dampak yang negatif atau mengurangi dampak negatif. Baik, kemudian dapat kepuasan serta hubungan pengalaman di sekolah. Nah, ini student well-being. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setiap pembelajaran yang dilaksanakan yang merdeka itu yang bagaimana jika pembelajaran itu berfokus kepada peserta didik, bukan fokusnya kepada guru. Maksudnya bagaimana? Jadi apapun yang direncanakan, baik itu metodenya, kemudian atau modelnya, skenario-nya, medianya, tujuan pembelajaran dan sebagainya itu semuanya kita um, memfokuskan kepada peserta didik. Oh, peserta didik kita butuhnya apa? Oh, dengan ini mereka suka tidak ya? Nyaman tidak ya? Bagaimana tujuan pembelajaran sesuai dengan mereka. Jadi karakteristik peserta didik kita garis bawahi sehingga ketika kita memberikan pembelajaran, memberikan fasilitasi dalam pembelajaran, maka mereka yang menjadi kita prioritaskan sebagai fokusnya student center. Bukan karena kita ingin apa, maka peserta didik melakukan apa. Tapi apa? Karena peserta didik diharapkan bisa mencapai tujuan tertentu pembelajaran apa yang diinginkan saat itu, maka kita memfasilitasi mereka. Student center. Jadi proses belajar terbaik adalah dengan melibatkan para peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran secara aktif. Jadi mereka yang belajar, mereka yang aktif, bukan gurunya yang mendominasi. Ya, baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adanya kemerdekaan dalam belajar itu adanya diferensiasi kebutuhan belajar. Jadi Bapak dan Ibu kita ingat ya, tiap peserta didik kita itu unik, memiliki karakteristik masing-masing. Ya, sehingga kebutuhan belajarnya juga berbeda. Nah, kita sebagai guru kita diminta untuk bisa memfasilitasi mereka sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nah, berarti Bapak dan Ibu diharapkan bisa memiliki data atau peta bagaimana kesiapan belajar peserta didik. Apa minat belajar peserta didik? Bagaimana profil peserta didik kita sehingga Bapak dan Ibu mengetahui kebutuhan belajar mereka seperti apa sehingga Bapak dan Ibu bisa merencanakan pembelajaran sebaik-baiknya sesuai kebutuhan belajar. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang beragam sesuai kebutuhan belajar. Untuk apa? Apakah perlu? Nah, Bapak dan Ibu, kalau kebutuhan belajar mereka berbeda, seperti halnya kita Bapak dan Ibu ya, kalau kita
haus berarti kita perlu minum. Ketika kita lapar berarti kita perlu makan. Kita butuh. Ya, butuhnya sesuai kan. Kita ngantuk maka kita perlu tidur. Nah, kalau misalkan kita kebutuhan kita, anak kita haus, kita perlu minum, tapi kita tidur, apakah nanti selesai kebutuhan kita haus? Nah, kemudian Ibu demikian juga bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ketika peserta didik kita butuh tertentu, maka kita perlu memberikan fasilitasi dalam pembelajaran sehingga kebutuhan mereka terpenuhi sesuai dengan karakteristik masing-masing ya. Jadi untuk apa pembelajaran berdiferensiasi? Agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita sesuai karakteristik masing-masing. Bagaimana caranya untuk mengelola? Kalau begitu kan peserta didik butuh ini, masing-masing berbeda-beda. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengelola kelas agar pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan bagi mereka semua. Kita harus mengetahui apa latar belakang, apa minatnya, apa gaya belajar mereka, dan bagaimana kesiapan belajar peserta didik. Baik, nah kita nanti akan tengok di belakang Bapak dan Ibu ya. Kita akan bahas. Nah, sebelumnya, Bapak dan Ibu, kita seperti waktu kita sekolah zaman dulu ya, kita pernah SD, SMP, SMA, atau yang sederajat, ada rekan-rekan kita, termasuk diri kita juga kita ingat kembali, oh iya, bagaimana kayak belajarnya? Mungkin kita belajar ada yang sambil membaca, sambil bergumam, ada yang sambil mendengarkan musik, ada yang dengan gambar-gambar lebih suka, ada mungkin yang dengan menunjuk dengan lidi atau dengan pensil untuk membaca, mempelajari tertentu, atau mungkin dengan membuat coretan-coretan tertentu, peta konsep, atau sekarang mungkin kita mengenalnya dengan mind mapping ya, atau mungkin dengan bergerak sana sini ya, tangan dengan kepalanya begini-begini, dengan ketukan, dengan kakinya melangkah ke sana sini. Nah, ini adalah gaya belajar. Ya, nah Bapak dan Ibu bisa kita tengok ya, kita sendiri juga bisa menengok yang suka dengan suara, berarti dia termasuk gaya belajarnya auditor. Yang suka dengan warna, bentuk, berarti atau jarak ini diatur yang rapi baris misalnya. Itu suka dengan visual. Ya, kayak belajarnya visual. Kalau yang suka dengan gerakan, baik bergerak sendiri atau melihat gerakannya. Berarti termasuk yang gaya belajarnya lebih ke kinestetis. Dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa melaksanakan cara untuk mengetahui peserta didik kita gaya belajarnya apa. Nah, bisa melalui dengan tes diagnostik. Jadi Bapak dan Ibu sebelum pembelajaran dimulai pada awal tahun pelajaran, Bapak dan Ibu sebaiknya melaksanakan tes diagnostik agar mengetahui peserta didik yang kita ajar ini nantinya bagaimana gaya belajarnya. Bapak dan Ibu bisa mengetahuinya, ya, baik bisa dilaksanakan dengan lisan ataupun tertulis. Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan kondisi peserta didik dan kondisi sekolah masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu mungkin juga memiliki pengalaman belajar dari peserta didik kita yang kadang-kala mereka menyampaikan masukan kepada kita, ya. Bapak dan Ibu bisa kita ingat-ingat apa atau bagaimana pengalaman pembelajaran peserta didik kita yang uh, dirasa perlu diulang-ulang oleh mereka. Jadi misalnya begini, Bapak atau Ibu peserta didiknya ya, besok menggunakan yang seperti tadi ya Bu, besok menggunakan mind map lagi ya Bu. Nah, berarti yang metode atau yang mind map tadi misalnya ya, contoh untuk media yang diminta untuk diulang kembali oleh peserta didik kita, berarti mereka nyaman belajar seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, apa pengalaman pembelajaran mereka, entah metode, entah media, ataupun sumber belajar dan lainnya, yang peserta didik meminta untuk mengulang kembali. Itu berarti perlu kita tengok bahwa mereka nyaman, berarti oke. Bisa kita ulang kembali untuk pembelajaran pada materi atau tema atau topik selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu bisa kita berbagi cerita kepada kelompok kita, komunitas belajar kita, minimal pada rekan-rekan di satu sekolahnya yang sejawat atau bisa juga yang serumpun. Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa menggunakan juga kelompok yang besar di MPMP atau di KKG dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi itu apa saja. Bahwa tadi Bapak dan Ibu kan sudah mengetahui ya, bagaimana kita harus menyiapkan
data gaya belajar peserta didik kita. Bagaimana kesiapannya, apa minatnya, kemudian bagaimana profil peserta didik kita yang akan kita ajar. Maka kita akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu? Serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Maksudnya bagaimana? Jadi begini Bapak dan Ibu ya, ketika kita akan melaksanakan pembelajaran maka kita perlu merencanakan. Nah, perencanaan itu adalah keputusan yang masuk akal oleh guru. Jadi ketika kita mau menggunakan metode ini, mau menggunakan media ini, makanya adalah keputusan yang masuk akal. Bapak dan Ibu, berdasarkan apa? Berdasarkan tadi data yang Bapak Ibu miliki sesuai kebutuhan belajar peserta didik kita. Ya, berorientasi pada kebutuhan, bukan berdasarkan pada kemauan gurunya atau keinginan. Baik, student center ya. Pembelajaran berdiferensiasi bahwa kurikulumnya yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas oleh guru dan peserta didik. Begini maksudnya Pak dan Ibu. Jadi ketika kita akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka kita pastikan tujuan pembelajaran itu dapat didefinisikan dengan jelas, mudah dijangkau. Nah, siapa yang mendefinisikan adalah guru kita, ya, kita sendiri dan peserta didik kita libatkan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalkan mereka dilibatkan, mereka akan tahu, oh ya tujuannya seperti ini, maka saya akan belajar seperti ini. Bagaimana caranya mereka memiliki gaya masing-masing. Baik, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan peserta didik. Begini maksudnya Pak dan Ibu ya. Kalaupun kita mengetahui misalnya dalam kelas kita ternyata banyak peserta didik kita yang lebih suka dengan bernyanyi, bersenandung, mendengarkan musik. Nah, itu berarti sebagian besar peserta didik kita lebih suka dengan musik. Ya. Auditori gaya belajarnya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu termasuk yang visual, suka dengan menggambar, dan Bapak dan Ibu menggunakan metode dengan menggambar tertentu, peta konsep misalnya sebagai penugasan untuk peserta didik kita, sementara peserta didik kita yang tadi termasuk auditori, maka ini kita termasuk yang tidak merespon terhadap kebutuhan peserta didik. Mengapa? Karena mereka suka dengan musik. Mengapa kita berikan tugas atau pembelajarannya, prosesnya dengan mind map atau dengan peta konsep yang itu mereka belum tentu menyukai. Sehingga ada ketidaknyamanan. Jadi kita sebagai guru perlu dan harus ya menanggapi ataupun merespon kebutuhan belajar peserta didik sehingga kita merencanakan pembelajaran dan melaksanakannya sesuai kebutuhan. Baik, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar level tinggi. Maksudnya begini, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika merencanakan pembelajaran, dipastikan nanti lingkungan belajar peserta didik kita itu nyaman. Sehingga mereka akan merasa terundang sendiri secara ikhlas untuk belajar dan bekerja keras sehingga bisa menggunakan kemampuan belajar yang level tinggi, higher order thinking skill, HOTS ya. Nah, kemampuan belajar level tinggi ini akan bermanfaat bagi peserta didik untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan dihadapi atau keseharian ya. Baik. Jadi belajar level tinggi ini akan bermanfaat pada pemecahan permasalahan apapun itu, problem solving. Kalau misalkan belajar level rendah, misalnya hafalan ya, hafalan 1+1 sama dengan 2 ini masih hafalan. Nah, bagaimana menggunakan ilmu 1+1, pengalaman ilmu 1+1 ini untuk berpikir level tinggi. Misalnya, bagaimana dalam penjumlahan satu apel, kemudian ditambahkan oleh seseorang satu apel lagi. Nah, kemudian nanti akan diketahui jumlahnya 2, tapi ini akan dibagikan kepada berapa orang untuk bisa berbagi dengan jumlah yang sama. Nah, ini ketika di sekitarnya ada 4 teman, apelnya ada 2, jadi temannya mendapat bagian berapa. Nah, ini menyelesaikan permasalahan. Bagaimana agar temannya yang tadi mendapatkan jumlah yang adil dari apel yang dimiliki. Memiliki 1 dibagi orang 1 sehingga dia memiliki 2 dan bagaimana bisa dibagikan kepada rekan-rekannya dengan adil.
Ini adalah pemecahan masalah. Jadi bukan sekedar mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, ini akan terasah dengan kemampuan penyelesaian permasalahan baik peserta didik kita dimanapun jenjangnya Bapak dan Ibu ya. Ini akan bisa menguatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik kita. Bapak dan Ibu, kita ingat ya, setiap peserta didik kita ini perlu diajak berpikir level tinggi. SD, SMP, SMA, dan sederajat perlu sesuai dengan jenjang masing-masing. Jadi ketika kita mengajar peserta didik di SD, maka berpikir level tingginya tentu saja tidak akan sama dengan yang peserta didik di SMP ataupun di SMA. Jadi disesuaikan dengan jenjang masing-masing. Baik, tapi semuanya perlu ada berpikir level tinggi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. Jadi tidak semua kompetensi bisa diajak berpikir level tinggi. Baik, pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana manajemen kelas yang efektif. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan bisa mengelola kelas yang efektif sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan gaya belajar, minat, dan kesiapan yang beragam tadi. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan begini, ketika yang beragam, misalnya ada yang suka bernyanyi, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka bergerak. Kalau Bapak dan Ibu tidak pandai dalam mengelola kelas, tidak tepat ya, lebih tidak tepat dalam pengelolaan kelas, maka yang bernyanyi mungkin akan terganggu dengan yang bergerak. Yang bergerak terganggu dengan suara yang bernyanyi. Nah, sehingga akan terjadi ketidaknyamanan ya, entah mungkin bising ya, sehingga tidak nyaman dalam belajar. Nah, ini Bapak dan Ibu diharapkan sebagai guru bisa manajemen atau mengelola kelas sehingga kelasnya lebih efektif sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Bapak dan Ibu, pembelajaran berdiferensiasi juga dilaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Jadi, ketika Bapak dan Ibu melaksanakan penilaian, ini diharapkan ini bisa menjadi umpan balik untuk ke depannya. Bagi yang belum tuntas, maka perlu ada remedial sehingga ketika mempelajari pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya, peserta didik tersebut sudah siap. Ya, sehingga ketika pembelajaran selanjutnya juga akan menjadi lebih efektif, nyaman, dan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan keterpaksaan, apalagi ketika hadir di kelas tidak mendapatkan pengalaman pembelajaran apapun. Nah, itu menjadi penilaiannya tidak terlalu bermanfaat untuk kelanjutannya. Hanya nilai dan tidak dilanjutkan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan selanjutnya. Sebaiknya bagaimana kita gunakan sehingga penilaiannya berkelanjutan. Baik, Bapak dan Ibu, berpikir level tinggi karena kita sekarang ini ada di zaman abad 21 memiliki tantangan ya, diperlukan peserta didik kita ini mereka bisa memiliki kecakapan abad 21. Kita kenal dengan istilah 4C ya. Ada communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami ya, untuk keterampilan atau kecakapan yang komunikasi ini diperlukan. Jadi setiap peserta didik kita dipastikan bisa berkomunikasi sesuai dengan kebutuhannya, keberminatannya, baik tertulis maupun lisan, sehingga kemampuan ini bisa digunakan. Mengapa? Karena ketika memiliki suatu ide ataupun gagasan, ketika komunikasinya tidak baik, maka bisa jadi tersampaikan ke orang lain ini bisa berbeda. Sehingga bisa jadi malah ada kesalahpahaman atau tidak efektif gagasannya. Baik, komunikasi ini makanya Bapak dan Ibu kita menciptakan pembelajaran berdiferensiasi dengan masing-masing peserta didik berlatih untuk berkomunikasi yang baik. Ya, bisa dengan berdiskusi dan sebagainya. Presentasi ya. Baik, kolaborasi bekerja sama Bapak dan Ibu. Peserta didik kita fasilitasi dengan bekerja sama dalam kelompok kecil-kecil, kemudian bisa juga dalam kelas ya, misalnya dengan presentasi berdiskusi dulu, kemudian berdiskusi dan sebagainya, termasuk investigasi dan lain-lain. Jadi keterampilan bekerja sama ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi peserta didik kita juga kita siapkan bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bisa memberikan ide kepada orang lain yang diperlukan sesuai dengan kewajarannya, ataupun menerima masukan dari orang lain. Jadi saling melengkapi. Nah, nanti akan bisa menghasilkan karya atau
uh, produk tertentu yang bermanfaat ataupun untuk problem solving, penyelesaian masalah. Baik, critical thinking, berpikir kritis, ini juga kita membiasakan tadi kita untuk teliti, untuk apa? Berbasis data, sehingga apa yang dilaksanakan menjadi lebih bermanfaat. Ya, kritis terhadap segala sesuatunya, ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya, semakin baik ke depannya. Ini juga berkaitan dengan kreativitas, sehingga ketika sudah kritis akan muncul ide-ide, gagasan yang baru, yang inovatif, yang memiliki manfaat lebih luas dan bisa jangka waktunya lebih panjang. Nah, ini kita latih Bapak dan Ibu ya, entah dengan menghasilkan produk atau mungkin dengan perilaku tertentu yang memunculkan kreativitas, ya, sehingga memunculkan karya-karya baru yang bisa menjadikan keunggulan bagi peserta didik ataupun bagi sekolah dan negara. Baik Bapak dan Ibu, jadi kita memasukkan kemampuan atau kecakapan abad 21 tadi dalam pembelajaran kita sesuai dengan jenjang masing-masing dan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Karena masing-masing peserta didik kita memiliki karakteristik karena kebutuhan belajar berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai guru, kita mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar peserta didik kita. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita tengok apa saja kebutuhan belajar. Ini ada yang lingkaran, ini kesiapan belajar, readiness peserta didik. Yang kuning, minat peserta didik. Yang biru, profil belajar peserta didik. Maksudnya bagaimana, Bapak dan Ibu ya? Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, kita tengok dulu bagaimana kesiapan belajar mereka. Apakah sudah siap? Seberapa besar kesiapannya? Apa saja yang mereka sudah siap? Kalau belum, berarti Bapak dan Ibu akan merencanakan pembelajaran, metodenya juga tidak akan sama dengan ketika sudah siap. Ya, kesiapan belajar readiness peserta didik adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Jadi ketika sudah siap maka akan sanggup mempelajari materi baru. Ketika belum siap berarti kita perlu membuat mereka siap dulu dengan remedia. Kalau sebelumnya sudah ada pembelajaran. Kalau misalkan ini adalah pembelajaran yang pertama, bagaimana? Berarti Bapak Ibu membangun minat dulu. Bagaimana dengan mereka agar lebih siap. Baik, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Maksudnya bagaimana? Begini, Bapak dan Ibu. Jadi ketika peserta didik kita minat terhadap olahraga, misalnya olahraganya sepak bola, ya. Peserta didik melihat warna biru di suatu tempat, apapun itu warna birunya. Biasanya kalau yang minatnya terhadap sepak bola, maka akan terbayang, wah, tim sepak bola yang menggunakan seragam warna biru adalah tim. Karena minatnya terhadap sepak bola. Ya, ketika melihat gambar lingkaran langsung terbayang, wah, ini bola yang di sana seperti ini. Ya, baik. Jadi apapun ketika minatnya terhadap bola, sepak bola, maka apapun itu akan terbayangkan adalah sepak bola. Ya. Ada bakso yang dibayangkan adalah bola dari sepak bola dan seterusnya. Jadi minatnya. Jadi Bapak dan Ibu kita perlu juga melihat minat mereka. Bagi yang suka bernyanyi, suara apapun diidentikan dengan wah ini bagus nih irama. Wah ini menggambarkan ini suasana hati dan seterusnya. Jadi minat. Baik. Nah, ini ya tertentu ya, menyenangkan. Minat itu kan menyenangkan ya. Kita suka dengan minat dengan apa jalan-jalan. Maka ketika ada pemandangan yang hijau, ada pantai, ada apa, gambarnya saja kita sudah mungkin akan berasa lebih senang ya, ada kepuasan diri. Apalagi terlihat sesungguhnya di lingkungan yang sesungguhnya, kalau yang suka jalan-jalan. Baik, profil belajar peserta didik yang bagaimana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Begini Pak dan Ibu ya, profil belajar. Jadi peserta didik kita ini memiliki profil identitas yang berbeda-beda. Nah, Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu memiliki identitas dan pemetaan mereka bagaimana profilnya, maka Bapak dan Ibu bisa menciptakan pembelajaran, merencanakan pembelajaran sehingga peserta didik melaksanakan pembelajarannya secara natural, ya, sehingga lebih efisien waktunya, efisien tenaganya dan sebagainya.
Bagaimana kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak memiliki data tentang profil belajar ini? Tadi kita bisa jadi melaksanakan pembelajaran yang terpaksa karena tidak natural, ya, ya, tidak natural, sehingga ada keterpaksaan di sana dan uh, ketika keterpaksaan maka akan menjadi yang lebih lebih lama waktunya atau mungkin ada tujuan pembelajaran tidak segera tercapai, maka butuh waktu yang lama lagi ya, jadi tidak efisien. Baik, Bapak dan Ibu, perlu kita mengetahui kebutuhan belajar baik dari kesiapan belajarnya, minatnya maupun profil belajar peserta didik. Baik, kita uraikan satu persatu Bapak dan Ibu ya. Kesiapan belajar peserta didik kita ya. Untuk mengetahui kesiapan belajarnya agar kita mengetahui kebutuhan belajar mereka apa dengan melakukan penilaian diagnostik, tes diagnostik di awal tahun pelajaran Bapak dan Ibu ya. Oleh siapa? Oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, silakan. Bu, sekolah saya misalnya ini kita laksanakan bersama-sama. Sebelum mata pelajaran boleh tidak? Boleh Bapak dan Ibu ya. Tergantung pada kondisi setempat. Ya, kalau misalkan saya mau melaksanakan sendiri per mapel boleh tidak? Oke, baik. Untuk menemukan ada berapa kelompok peserta didik di kelas yang akan diajar. Nah, Bapak dan Ibu, begini. Di kelas kita yang akan kita ajar mungkin ada yang sudah siap belajar, siap sekali. Ya. Ada yang siapnya tapi masih belum lancar. Atau bahkan ada yang belum siap. Ya. Kalau yang seperti itu, maka Bapak dan Ibu bisa mengetahui, oh ini yang sangat siap sekian kelompok. Kalau Bapak dan Ibu membentuk kelompok ya. Yang belum siap sekian. Yang siap tapi masih perlu bantuan, belum lancar ya, ini ada sekian. Kalau misalkan dominansi atau lebih banyak yang sudah siap, Bapak dan Ibu berarti bisa merencanakan pembelajaran yang lebih kompleks ya. Tapi kalau lebih banyak yang belum siap, berarti Bapak dan Ibu merencanakan pembelajaran yang lebih sederhana. Baik, cara untuk menentukan kesiapan belajar dengan perspektif kontinum ini ya, ada alat yang equalizer karya Tomlinson ini, Bapak dan Ibu ini yang terkenal. Ini begini, bersifat mendasar ke yang bersifat transformatif. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengecek kesiapannya dari yang mendasar. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengajarkan waktu itu klasifikasi makhluk hidup, ini pelajaran IPA ya, bahwa makhluk hidup dikelompokkan menjadi misalnya yang hewan, ada tumbuhan, ada dan seterusnya ya. Nah, misalnya ya sederhana dulu, apa yang termasuk yang hewan, apa yang termasuk yang nah, transformatif menjadi lebih yang kompleksnya lagi ya. Tapi Bapak dan Ibu dicari tahu dulu tentang yang mendasar dulu karena kalau langsung yang begini nanti kalau memang betul peserta didik kita sudah lebih siap, kalau belum nah nanti tidak akan mendapatkan datanya. Dari yang konkret ke abstrak, begini maksudnya ya. Bapak dan Ibu peserta didik kita untuk yang SD itu lebih banyak konkret ya. Untuk yang SMP dan sederajat itu sebetulnya peralihan antara konkret ke abstrak. Yang SMA dan sederajat mungkin lebih sudah menuju abstrak yang banyak. Uh, Apapun jenjang yang kita ajarkan Bapak dan Ibu, kita perlu melihat persiapan belajar mereka dari yang konkret. Kalau misalkan kita mau mempelajari, kita mau melaksanakan pembelajaran tentang fermentasi, peragian, pembuatan tape, pembuatan tempe, oncom, yogurt misalnya. Nah, bagaimana kita untuk mencari tahu kesiapan belajar mereka? Nah, kita lihat yang konkretnya dulu. Misalnya, apakah sudah pernah ada yang melihat tape? Nah, tape yang kita lihat tapenya ya, mereka mungkin melihat tape, tempe. Apakah ada yang pernah melihat tempe, merasakan tempe, pernah makan tempe? Nah, konkret tempe dan tape mereka melihat. Nah, baru nanti ke arah abstrak ya, ke arah yang abstrak. Nah, arahnya dari yang sederhana ya. Nah, baik, abstraknya apa misalnya? Ya, apa yang berubah dari bahan tape, dari singkong ke tape, begitu ya. Baik. Dari yang sederhana ke kompleks, dari yang terstruktur ke open ended, jadi dari yang apa ya terpola begitu ya, dan ke open lebih terbuka.
Kemudian dari yang bergantung atau dependen dan menjadi mandiri, dependen. Um, dari yang bergantung dependen yang jadi ada ketergantungan. Kemudian yang kemandirian, ada yang mandirinya lebih banyak. Jadi kalau mau ditanyakan Bapak dan Ibu misalkan kegiatan tentang em, apa ya pelajaran apa Bapak dan Ibu bahasa ya misalnya tentang pidato. Bagaimana? Tergantung untuk yang tergantung berarti bagaimana ya? Oh, siapa yang pernah mendengar pidato presiden misalnya ya. Kemudian bagaimana apa yang disampaikan ya dari pembukaannya ya, dan seterusnya. Nah, yang mandiri berarti apa? Mungkin bukan bukan disebutkan pidato siapa, bukan siapa yang ininya ya pidatonya, tetapi pidato siapa saja ya, bukan hanya siapa yang disebutkan, tapi orangnya, tapi mandiri. Pidato apa saja, atau mungkin selain pidato. Nah, apa kegiatan selain pidato pada tema yang sesuai dengan saat itu? Kalau yang tadi ini pidato orang tertentu, kalau di sini siapa saja. Jadi lebih lebih mereka bisa mencari contoh-contoh pidato dari mungkin berbagai narasumber atau mungkin berbagai negara. Baik, dari lambat ke cepat. Jadi kita mencari tahu kesiapannya dari yang lambat dulu karena ketika kita langsung ke cepat, yang lambat tidak bisa terukur oleh kita. Kita tidak bisa mengetahui kesiapan belajar mereka. Baik. Nah, bagaimana contohnya untuk mengecek kesiapannya? Misalnya ini ya Bapak dan Ibu, yang dicontoh untuk pertanyaan Bapak dan Ibu ketika mengecek kesiapan belajar peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya, berapa peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu? Ya, berapa orang yang sudah menguasai? Berapa orang yang sudah menguasai namun belum lancar? Berapa orang yang belum menguasai? Bapak dan Ibu bisa, kalau misalkan tertulis bisa, kalau lisan atau mungkin silahkan tunjuk tangan ya, yang ini menguasai tentang ini, yang sudah paham tentang ini. Siapa yang belum tahu? Nah, ini Bapak dan Ibu bisa menghitung ya. Ini mengecek kesiapan belajar. Baik, selanjutnya. Oke, kok lompat ini ya. Baik, ke minat belajar. Peserta didik kita minat kemana? Ya, macam minat, Bapak dan Ibu kita kelompokkan menjadi dua ya. Jadi minat yang situasional dan minat individu tertentu. Yang situasional itu begini. Jadi secara psikologis atau dalam hati mereka ya, ciri adanya peningkatan perhatian, upaya dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Jadi misalnya begini, kalau misalkan apalagi kita yang udah dewasa ya, peserta didik kita ketika melihat bola. Nah, mereka kalau misalkan tidak berminat dengan sepak bola, maka ya dibayangkan misalkan mereka berminatnya ke makanan. Jadi ketika melihat bola yang dibayangkan, wah, ih, bolanya cakep. Coba kita bikin bakso bentuknya bola. Jadi yang dibayangkan baksonya misalnya. Ah, saya mau bikin kue yang bentuknya bola. Itu berarti minatnya ke kuliner, ya, makanan. Kalau misalkan peserta didik tersebut melihat bola kemudian membayangkan, wah, saya bisa melaksanakan tendangan bebas. Saya bisa menjadi kiper yang baik dengan cara begini. Berarti peserta didik tersebut minat kepada sepak bola dengan melihat bola. Nah, bagaimana kalau misalkan yang minatnya dengan lagu-lagu bernyanyi, minatnya ke nyanyi, melihat bola mereka langsung bersenandung, membuat yel-yel mungkin ya, membuat syair lagu tertentu ya, hanya dengan melihat bola. Jadi di sini adalah situasional, melihat bola maka mereka langsung bisa membayangkan apa dan tertarik pada hal. Mereka senang dengan itu. Nah, itu berarti minatnya kemana? Biasanya dengan ekspresi wajah yang uh, senang, berbinar-binar mungkin ya. Apalagi kalau misalkan tersipu agak sedikit memerah gitu Bapak dan Ibu ya. Baik. Nah, minat individu ini cenderung jangka waktunya lama ya, kecenderungannya ke arah mana? Jadi kalau misalkan peserta didik kita minat individunya suka bernyanyi. Setiap saat apapun itu dengan nyanyi. Sambil jalan nyanyi, sambil belajar nyanyi, sambil olahraga sambil bernyanyi juga ya. Sambil mengerjakan apa bernyanyi juga. Ada itu minat yang individu, yang jangka panjang. Kalau yang ini situasional nih ketika menemukan atau melihat tertentu atau berhadapan dengan sesuatu maka ketertarikannya akan terlihat. Baik. Nah, minat. Ini contohnya Bapak dan Ibu ya. Minat yang bisa kita tengok ya. Ada area minat atau kegemaran.
apa ya Bapak dan Ibu, kita mungkin sering menyebutnya dengan hobi begitu ya. Gembarannya apa? Misalnya seni rupa, ada seni ya, seni ada seni rupa, fotografi, lukisan, patung, kriya, apa ada banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya. Literasi bisa puisi atau mungkin prosa ya, novel, cerpen dan sebagainya, fiksi ataupun non fiksi, teknologi, atletik, ilmu sains ya. Kalau ilmu sains misalnya apa? Sains club begitu ya. Baik suka dengan olimpiade, penyelesaian masalah dan seterusnya ya. Matematika, sejarah, ilmu sosial, jurnalistik, kewartawanan ya. Kemudian politik, pemerintahan, bisnis, musik ya. Baik lagunya, tariannya, komposisinya, pertunjukannya ya, dengan misalnya apa konser begitu, baik teater ataupun film ataupun televisi, baik ataupun jalan-jalan, minat dengan budaya, minat dengan orang tertentu, pahlawan ya. Ketika datang di suatu tempat, kalau yang minat dengan pahlawan, berarti yang dibayangkan apa? Oh di tempat ini ada pahlawan ini, ada orang yang hebat yang terkenal ini misalnya dan seterusnya ya. Kalau yang suka jalan-jalan, wah yang indah di tempat ini adalah ini, tempatnya ini. Kalau yang suka bisnis, datang di suatu tempat, wah ini daerah yang bisa beli ini, bisa penjualan begini. Tidak nyawa tentang bisnis. Kalau yang suka dengan teknologi, wah di tempat ini datang di suatu tempat ya, teknologi yang bagus adalah teknologi perkayuan, misalnya teknologi komputernya bagus dan seterusnya. Minat. Kemudian olahraga, datang suatu tempat. Olahraga yang terkenal di tempat ini nih loh. Nah, baik. Nah, ini berarti minatnya ke olahraga. Dan juga untuk kerajinan kerajinan dan ya, baik kerajinan tangan maupun kerajinan yang lain. Nah, kegemaran, minat. Bapak dan Ibu, peserta didik kita menurut Tomlinson ini mengekspresikan minatnya juga ada beberapa moda. Misalnya bisa dengan lisan, ya, bisa dengan tertulis, bisa dengan rancang atau bangun, bisa dengan artistik, bisa dengan abstrak dan layanan masyarakat. Lisan misalnya pidato, jelas ya lisan ya Bapak dan Ibu ya kalau pidato ya. Kemudian seminar, seminar ya. Drama, simposium ini contoh. Tertulis misalnya kreatif, uh, menulis apa? Menulis ilmiah, karya tulis ilmiah, menulis puisi dan sebagainya, ekspositori dan sebagainya ya. Rancang bangun, display. Bapak Ibu kadang-kala peserta didik kita ada juga yang minat ini mencipta alat tertentu kemudian di display atau mungkin dengan 2 dimensi atau 3 dimensi model tertentu, model taman, model rumahan, model apa ya, atau mungkin display baju, baju apa namanya kostum tertentu. Nah, ini keberminatan. Jadi ekspresinya dengan merancang tertentu ini. Atau artistik, infografis misalnya, melukis, foto, hasil foto dari fotografi, ilustrasi, dan sebagainya. Abstrak, jadi menyampaikan ide-idenya, rencananya, teori, dan sebagainya. Prinsip, konsep ya. Atau memberikan layanan masyarakat. Ini biasanya lebih suka ke menjadi volunteer, ya. Sukarelawan, sukarelawati. Begitu Bapak dan Ibu ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu bisa mengambil data atau identifikasi minat peserta didik sebelum pembelajaran. Nah, bagaimana profil belajar peserta didik? Bapak, Bapak dan Ibu, peserta didik kita atau murid kita untuk mengetahui profil belajar ini terkait dengan banyak faktor ya. Kita tengok ada misalnya preferensi atau kecenderungan terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, kebisingan, gelap terangnya, atau mungkin lingkungan belajar yang lainnya. Jadi begini, kalau peserta didik kita ini menyukai yang tempat yang terang, maka kita ciptakan tempat yang terang. Kalau peserta didik kita ini suka dengan suhu yang sejuk, sementara di kelasnya tidak ada AC, ada kipas tapi sedang mati lampu, bagaimana Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran di tempat yang sejuk, misalnya di luar ruangan, ya. Kalau memang sedang di kelasnya tidak ada kipas ataupun AC, sementara suasana kelasnya panas ya, atau hangat. Baik. Selanjutnya, pengaruh budaya santai ke terstruktur, pendiam, ekspresif, personal ke impersonal. Ini contoh pengaruh budaya, Pak dan Ibu ya. Kemudian profil belajar, kecenderungan preferensi ya. Gaya belajar apakah auditori, apakah visual atau kinestetis ataupun menyukai digital menggunakan gawai, ciptakan aplikasi atau mungkin belajar menggunakan game ya, permainan begitu dan sebagainya.
preferensi atau kecenderungan kepada kecerdasan majemuk tertentu. Baik, Bapak dan Ibu ya kita ingat ya, ini ada menurut Howard Gardner ada kecerdasan yang majemuk atau multiple intelligences. Kita singkat SLIM and Bill. SLIM spasial, visual spasial. Jadi yang menyukai uh, penginderaan tapi ada jarak-jarak tertentu ya. Misalnya dengan dekorasi taman misalnya dan sebagainya. L-nya linguistik, suka dengan suara ya, baik baik apa namanya? Pidato mungkin atau baca puisi dan sebagainya ya. Berbicara ya. I-nya interpersonal antara antara peserta didik, antara personal, antara orang ya, suka berbicara, jadi ada yang ini mudah mempengaruhi misalnya, suka bercanda dan sebagainya. Musik, suka dengan musik tertentu atau bernyanyi ya. Kemudian N-nya natural, naturalis ya. Bagi yang suka dengan pemandangan alam dan sebagainya. B-nya B ini body kinestetis, jadi yang suka dengan gerakan baik olahraga, tarian, teater dan sebagainya. I intrapersonal, rasa percaya dirinya tinggi. Nah, ini ini juga termasuk yang kecerdasannya tertentu dan juga yang L yang terakhir adalah logical mathematics. Jadi suka dengan hitungan, setelah diri yang seperti ini lebih cerdas untuk lebih cepat menghitung. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu peserta didik kita beragam, tidak ada yang semuanya menguasai semuanya. Mungkin menguasai salah satu lebih unggul atau mungkin dua yang lebih unggul. Nah, Bapak dan Ibu silahkan mengasah multiple intelligence dari peserta didik kita sesuai dengan yang mereka miliki. Ya, jadi ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki profil ini, maka Bapak dan Ibu bisa uh, membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai profil belajar mereka. Karena mereka butuh sesuai dengan profilnya untuk dilayani. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, jadi dari profil ini kita akan menengok contohnya ya. Cara mengidentifikasi profil belajar bisa pada saat kita mengajar, Bapak dan Ibu, di awal pembelajaran, ya. Kan akan tampak, Bapak dan Ibu ya, ada peserta didik yang bersenandung, oh berarti profilnya dia suka musik misalnya. Ada yang melihat ke luar jendela, melihat pohon-pohon sambil merenung, sambil begini tangannya. Nah, mungkin strategi ini lebih menyukai dengan alam, ya, naturalis ya. Baik. Atau mungkin yang suka bergerak-gerak kakinya, tangannya goyang-goyang, kepalanya begini berarti suka dengan body kinestetis ya. Bapak dan Ibu ini saat mengajar kita bisa menyimak ya atau pada saat mengerjakan tugas tertentu. Jadi bisa ini pas mengerjakan produk atau mungkin melakukan proyek tertentu, dan Ibu bisa menyimak, mengamati studi kita. Apa profil belajar mereka? Contohnya, mengamati perilakunya, ini yang hijau, saya cetak hijau, Bapak Ibu ya. Bagaimana pengetahuan awal mereka, kemudian melakukan penilaian baik pengetahuan, keterampilan ataupun sikap, mereka minat yang mana? Bagi yang suka bergerak, mereka lebih suka keterampilan yang kinestetis dengan kinerja, ya kan? Kalau yang kalau yang suka visual mungkin mengumpulkan tugasnya berupa gambar, mind map, peta konsep, infografis, poster dan sebagainya. Baik. Kemudian mendiskusikan kebutuhan peserta didik dengan orang tuanya Pak dan Ibu. Jadi perlu membangun komunikasi yang positif dengan orang tua atau wali peserta didik sehingga bisa mendiskusikan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa mengamati cara peserta didik kita menyelesaikan tugasnya, minat kemana, profilnya apa jadinya. Kemudian mendiskusikan permasalahan dengan peserta didik sendiri. Ya, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan profilnya. Melihat di rapor Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu wali kelas berarti Bapak dan Ibu yang menyimak banyak ya. Kalau Bapak dan Ibu guru mata pelajaran, nah ini bisa melihat rapornya, apa komentar gurunya. Baik. Kemudian bisa juga bertanya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar peserta didik ini sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menengok tujuan pelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik kan kita izinkan Bapak dan Ibu ya peserta didik kita untuk uh, ikut terlibat dalam menentukan tujuan pembelajaran. Jadi oh seperti ini maka kita akan profiling profil belajar mereka. Kemudian menggunakan berbagai penilaian diagnostik silahkan Bapak dan Ibu ya cara tes diagnostiknya bisa juga survei kebutuhan belajar kemudian melakukan refleksi mungkin Bapak dan Ibu ya setiap
akhir semester atau mungkin kalau diperlukan beberapa KD atau kompetensi tertentu, tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, Bapak Ibu membuat refleksi. Apa kesan, apa pesannya gitu ya. Dan jika dimungkinkan, ini sebaiknya Bapak dan Ibu setiap akhir pembelajaran, Bapak dan Ibu melakukan refleksi. Ya, baik refleksi proses ataupun refleksi materi pembelajaran pada saat. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, kita akan kupas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah mengetahui bagaimana kebutuhan belajar peserta didik kita, maka kita bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka. Sehingga peserta didik kita akan terlayani dengan sebaik-baiknya. Berarti kegiatan yang kita laksanakan, pembelajaran yang kita rencanakan ini akan beragam. Nah, beragam atau berdiferensiasi. Ada 3 hal, Bapak dan Ibu, kita lihat yang lingkaran hijau ini diferensiasi atau beragam dalam proses. Yang apa ini merah muda ya, berdiferensiasi, diferensiasi pada produknya. Oh, ada juga beragam atau diferensiasi yang ungu dalam konten. Baik, Bapak dan Ibu, kita tengok dulu dari yang kontennya, Bapak dan Ibu ya. Diferensiasi konten menunjuk pada strategi, membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Jadi begini, penyampaian kontennya, formatnya ini termasuk ke diferensiasi konten. Jadi apakah kontennya disampaikan dengan tertulis, ya, misalnya pembelajaran tentang fermentasi, apakah yang disampaikannya tentang menulis prosesnya, proses membuat fermentasi tapenya, atau mungkin tentang fermentasi tapi selain tape adalah tempe, ya, oncom dan sebagainya. Diferensiasi proses. Diferensi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami kondisi dari konten. Ya, baik. Gini, Bapak dan Ibu, kalau yang diferensiasi proses itu bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan, aktivitas apa saja, sehingga ketika berbeda kebutuhannya, maka aktivitasnya bisa berbeda untuk memahami konten tertentu. Misalnya, ketika peserta didik kita tadi menyukai dengan nyanyian, belajar tentang fermentasi, boleh peserta didik kita berdiskusi bagaimana menyusun lagu tentang proses pembuatan P. Begitu. Nah, boleh juga membuat hasil apa namanya investigasi sederhana dalam bentuk karya ilmiah sederhana. Boleh ya. Ini prosesnya berarti setiap peserta didik mungkin dalam kelompoknya kan bisa berbeda kelompok A dengan kelompok B dan kelompok lainnya proses pembelajarannya. Baik. Nah, kalau kontennya tadi misalnya di sini prosesnya dengan misalnya investigasi pembuatan tape. Sementara yang lain ada yang menyusun lagu pembuatan tape begitu. Nah, kalau yang diferensiasi konten di sini misalnya contohnya ya, yang di sini ada yang membuat fermentasi dalam bentuk dari tape, yang sini ada juga yang dari tempenya, dari oncomnya, tentu saja meskipun prosesnya sama-sama investigasi, tapi hasilnya bisa jadi tidak sama nanti. Nah, ini produk kontennya berbeda sedikit, tapi intinya sama fermentasi. Yang satu tentang tape, yang satunya tentang tempe, satunya tentang yogurt, satunya tentang oncom, dan sebagainya. Nah, hasil, nah berikutnya lagi ini saling terkait ya Bapak dan Ibu ya. Diferensiasi produk. Merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar. Tadi hasil latihannya beragam juga, penerapannya beragam juga, pengembangan apa yang telah dipelajari juga beragam. Jadi begini, bagi yang prosesnya tadi untuk mencipta lagu tentang proses pembuatan tape, nah produknya berupa lagu. Kalau yang prosesnya berupa bagaimana investigasi pembuatan tape, maka produknya adalah laporan investigasi. Ya. Kalau misalnya di sini adalah apa namanya suka infografis, misalnya tentang pembuatan tape, maka di sini hasilnya adalah infografis atau mungkin poster pembuatan tape. Begitu Bapak dan Ibu ya. Nah, diferensiasi proses Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa
merencanakan pembelajaran diferensiasi proses saja boleh. Kalau Bapak dan Ibu baru mampu satu ini. Atau dimungkinkan pada materi tersebut baru diferensiasi proses, silahkan ya. Disesuaikan Bapak dan Ibu ya. Kemudian bisa juga diferensiasi produk saja boleh. Atau pembelajaran yang diferensiasi konten saja boleh. Bapak dan Ibu, biar ada tantangan yang lebih tersendiri, Bapak dan Ibu juga peserta didiknya memiliki tantangan yang lebih tinggi ya. Kalau mau digabungkan lebih dari satu diferensiasi boleh. Misalnya diferensiasi proses dengan diferensiasi produk, diferensiasi produk dengan diferensiasi konten, diferensiasi konten dengan diferensiasi proses boleh dua. Jadi satu pembelajaran diferensiasinya ada dua macam boleh. Atau malah ketiganya sekaligus Bapak dan Ibu silahkan. Namun jika menggabungkan tiga diferensiasi ini baik proses, produk maupun kontennya, maka Bapak dan Ibu perlu pengelolaan yang lebih siap ya agar pembelajaran berlangsung dengan sebaik-baiknya dan pengalaman pembelajaran peserta didik juga menjadi lebih bermakna dan sesuai kebutuhan mereka. Bapak dan Ibu, kita tengok. Nah, ini contoh pembelajaran sebentar ya. Kalau yang tadi yang berdiferensiasi dari mana? Terlalu jauh ya sebentar. Nah, ada yang ini ada tiga. Nah, kita tengok yang pembelajaran yang berdiferensiasi yang biru ya Bapak Ibu ya, yang tidak berdiferensiasi yang merah. Nah, ini contohnya yang berdiferensi. Lebih fleksibel. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan peserta didik kita hobinya bernyanyi ketika mengumpulkan tugas dalam bentuk nyanyian boleh. Ya. Kalau yang dulu misalnya gurunya menentukan tugasnya dikumpulkan dalam bentuk poster. Semuanya harus poster ketika mengumpulkan nyanyian atau lagu tidak boleh. Yang ini ya, ada labeling. Baik, kalau yang berdiferensiasi fleksibel. Baik. Kemudian tugas belajarnya sesuai dengan minat dan kesiapannya. Jelas ya Bapak dan Ibu ya. Yang penting mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi semuanya mencapai pada tujuan pembelajarannya. Kalau yang dulu, bukan yang dulu ya, maksudnya yang tidak berdiferensiasi adalah menganggap peserta didik tidak mampu mengerjakan. Jadi gurunya meminta tugasnya dalam bentuk poster. Ya, mengapa? Kalau misalkan ada yang mengumpulkan lagu tidak diizinkan, mengapa dianggap peserta didik tidak mampu membuat lagu. Jadi bisanya membuat poster begitu. Jadi ada yang terabaikan bagi yang minat membuat lagu. Ini yang tidak berdiferensiasi. Baik, pembelajaran yang didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Jadi penilaian maupun kebutuhan belajarannya yang kita perhatikan, maka pembelajaran mengikuti itu. Kalau yang dulu yang atau yang tidak berdiferensiasi tidak didasarkan pada asesmen dan kebutuhan belajar. Kemudian yang berdiferensiasi, tujuan kurikulumnya sama, namun kriteria keberhasilannya bervariasi. Jadi begini, kalau misalkan tugasnya berupa lagu yang dikumpulkan, ada yang peserta didik yang lainnya mengumpulkan berupa poster, peserta didik yang lainnya berupa hasil laporan investigasi. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu akan menilainya juga akan beragam, ya. Rubrik yang digunakannya juga akan beragam, bervariasi, sehingga kriteria keberhasilan juga beragam. Kalau lagu misalkan, oh berhasil tuntas ketika isinya begini dan seterusnya. Yang infografis begini, isinya begini dan seterusnya. Yang laporan investigasi isinya begini, laporannya begini. Nah, berarti bervariasi tingkat keberhasilannya. Baik, kriteria keberhasilannya bervariasi maksudnya. Baik, kalau yang tidak berdiferensiasi berarti tujuan kurikulumnya yang berbeda, ya. Jadi bukan yang sama, tujuannya bisa berbeda. Baik, kalau yang berdiferensiasi bisa peserta didik menentukan sendiri cara belajarnya. Karena mereka minatnya sendiri. Jadi misalnya mau investigasi tentang tape, karena di tetangganya ada yang membuat tape. Sementara kelompok lain ada yang investigasi tentang tempe, karena ada dekat pasar bisa bertanya kepada penjual yang sekaligus produsen tempe. Nah, contohnya Bapak dan Ibu ya. Jadi yang tape perlu waktu fermentasi lama sehingga mereka investigasinya waktunya lama. Yang tempe mungkin lebih cepat sehingga waktunya lebih cepat. Nah, ini mereka bisa menentukan sendiri cara belajarnya, seberapa lama, caranya bagaimana menentukan sendiri. Bapak dan Ibu memfasilitasi bagaimana mereka bisa nyaman belajar sehingga Bapak dan Ibu, nah tadi ada tuturi handayani ketika
ditanya berarti ing madya sung tulodo dan ing ngarso sung tulodo dan ing madya mangun karso. Ketika di depan kita memberikan teladan, oh seperti ini caranya investigasi. Ketika di uh, terlibat di dalamnya, bagaimana menyusun proposalnya Bapak dan Ibu, ing madya mangun karso ikut di sana. Ketika di memantau bagaimana proses mereka investigasi, tuturihan. Baik. Nah, kalau yang tidak berdiferensiasi, Bapak dan Ibu bertanggung jawab penuh terhadap gaya belajar mereka. Ya. Jadi apapun sama, ya harus ini, tidak kaku begitu Pak dan Ibu ya, karena tidak fleksibel. Baik, yang berdiferensiasi kegiatan belajarnya terstruktur. Kalau yang tidak berdiferensiasi maka tidak terstruktur. Baik, Bapak dan Ibu, kalau begitu Bapak dan Ibu diharapkan bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik kita. Baik, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang kita buat itu untuk pembelajaran berdiferensiasi menjadi penting karena ini mendasari apa pembelajaran yang akan kita laksanakan. Cirinya RPP kita lebih fleksibel. Jadi fleksibel baik metodenya, baik penilaiannya, ya, dan aktivitas di dalamnya dan sebagainya. Jelas apa yang dilaksanakan. Kalau misalkan dengan investigasi jelas langkah-langkahnya, penilaiannya jelas. Kalau dengan musik tadi atau lagu kegiatannya jelas, penilaiannya juga jelas dan sebagainya. Sederhana. Jadi Bapak dan Ibu meskipun beragam tapi Bapak dan Ibu sederhanakan sehingga Bapak dan Ibu semua peserta didik kita bisa terlayani semuanya dengan maksimal oleh kita. Semuanya terlayani. Baik, Bapak dan Ibu guru bisa memilih atau memodifikasi RPP yang sudah disiapkan pemerintah, Bapak dan Ibu ya. Ada yang sudah berbagi ya di guru berbagi dari Kemdikbudristek, ada platform ya di guru berbagi. Silakan bisa digunakan RPP-nya dan dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi peserta didik kita. Silakan Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus membuat RPP dari atau Bapak dan Ibu boleh juga jika mau menyusun sendiri perangkat belajarnya dari awal sendirian sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan belajar peserta didik. Silahkan Bapak dan Ibu ya, mau membuat sendiri dari awal atau mau memodifikasi dari RPP yang ada di platform guru berbagi. Baik, Bapak dan Ibu, sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi dalam RPP, dalam kegiatan belajarannya, suasana pembelajarannya harus interaktif. Jadi tidak ada pembelajaran yang gurunya berceramah sendiri, peserta didiknya atau muridnya diam, tidak. Tapi lebih interaktif, dibentuk kelompok-kelompok, begitu. Kemudian inspiratif, menginspirasi, memberikan pancingan-pancingan atau inspirasi yang bisa membangkitkan semangat belajar menjadi berkembang. Baik, menyenangkan, menantang agar dan atau motivasi peserta didik. Jadi ketika menantang maka kan termotivasi peserta didik untuk lebih berpartisipasi lebih banyak lagi, lebih aktif lagi. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Maksudnya begini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, misalnya kita, ini minat kita itu ke menggambar. Kita suka dengan warna. Kita termasuk yang gaya belajarnya kita sebagai guru visual. Murid kita, peserta didik kita, ada yang suka dengan bernyanyi, bersenandung. Bapak dan Ibu, ini yang kadang-kala timbul kesalahpahaman, kadang-kala peserta didik yang seperti ini dianggap nakal. Atau mungkin membuat kegaduhan kelas dianggapnya bandel begitu ya. Padahal apa? Ketika kita bisa memfasilitasi mereka yang suka dengan musik, suka dengan lagu, mereka yang bersenandung kita fasilitasi saja, ya. Bukan dianggap mereka bandel atau nakal, membuat kegaduhan di kelas. Karena apa? Karena gurunya suka dengan visual, sementara muridnya atau peserta didiknya suka dengan suara. Nah, Bapak dan Ibu berikan ruang yang cukup kepada mereka. Sehingga kita melayani bagaimana mereka silakan berdiskusi, membuat buku dan sebagainya tentang materi.
dan seterusnya. Nah, ini tugas kita Bapak dan Ibu ya, memberikan ruang yang cukup. Makanya kita harus mengetahui bagaimana minat mereka, ya kebutuhan mereka apa. Baik, jadi jangan sampai mereka tidak terfasilitasi sehingga kembali lagi ke berfokus pada guru. Sebaiknya kita adalah berfokus kepada peserta didik, student center. Baik Bapak dan Ibu, ini contoh rambu-rambu dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini misalnya untuk diferensiasi konten Bapak dan Ibu ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari peserta didik ini ya. Materi yang disajikan berbentuk beragam, bisa video. Jadi uh, begini, materinya bisa berupa video. Bapak dan Ibu menyiapkan video, Bapak dan Ibu menyiapkan bacaan atau gambar, silahkan. Dengan mind map, silahkan. Kembalikan sesuai dengan uh, kebutuhan belajar peserta didik kita. Materinya apa? Kemudian terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari Bapak dan Ibu uh, secara mandiri ya. Begini, kalau peserta didik kita ini minat, tentu saja mereka akan bisa mempelajari secara mandiri. Bapak dan Ibu silahkan disiapkan. Jadi kalau yang minatnya dengan video, Bapak dan Ibu bisa mereka membuat video ya secara mandiri. Baik, atau yang lainnya. Baik, pengetahuan yang disajikan memungkinkan peserta didik menyampaikan pada temannya. Jadi eh, penyampaian materi atau konten memungkinkan peserta didik ini berbagi berbagi kepada rekannya ya. Jadi bagaimana caranya agar mereka bisa berbagi. Nah, ini penyampaian atau format penyampaian konten, ini diferensiasi konten. Baik. Pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar, Bapak dan Ibu. Jadi, satu tema besar, misalkan tadi fermentasi, tingkat kesulitannya bisa beragam. Apakah itu proses fermentasinya, produk fermentasinya, atau mungkin manfaat, atau mungkin pasca fermentasinya, dan sebagainya. Jadi, tingkat kesulitannya beragam. Baik, adanya sumber belajar yang kaya, sehingga setiap peserta didik dapat memilih salah satu submateri yang disukai. Jadi Bapak dan Ibu siapkan sumber belajar yang beragam, yang kaya, sehingga uh, peserta didik misalkan suka yang ini silahkan, suka yang lainnya silahkan. Jadi mereka bisa memilih. Ya. Bapak dan Ibu jangan sampai kalau sumber belajarnya sempit, sedikit, kurang sumber belajarnya, maka tidak ada pilihan. Nah, itu berarti ini belum diferensiasi. Baik, Bapak dan Ibu, jika RPP kita mau diferensiasi proses, misalnya aktivitas belajar peserta didik yang beragam, bervariasi, cara penyampaian materinya juga beragam. Misalnya bisa diskusi, studi kasus, dongeng, video, permainan, dan sebagainya. Ya, jadi aktivitas pembelajaran peserta didik kita yang beragam. Baik, terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi. Misalnya bisa melalui luring atau tatap muka atau mungkin menggunakan cara daring, ya. Bisa video conference dan sebagainya. Atau mungkin lokasinya berbeda, apakah di dalam kelas atau di luar kelas, atau apakah ini dikerjakan sendiri individu bersama kelompok kecil atau secara klasikal, presentasi kelas misalnya, atau pula aktivitas yang secara aktif menemukan pengetahuan tambahan. Baik. Nah, Bapak dan Ibu bisa juga diferensiasi produk, ya, variasi produk. Bisa dari penugasan itu berupa pertunjukan, poster, cerpen, lagu, dan sebagainya tadi tugasnya. Peserta didik kita berikan apa kita fasilitasi apa yang mereka inginkan. Jadi kita siapkan. Boleh tidak Bapak dan Ibu semuanya harus kita siapkan? Tidak Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak bukan berarti kalau ada 32 peserta didik terus kita menyiapkan 32 tidak. Bapak dan Ibu kan tadi mengkelompokkan ya. Ada kesiapan belajarnya, minatnya dan apa tadi profilnya. Jadi dikelompokkan. Oh, ini ada kelompok yang auditory dengan ini, yang kelompok visual dengan yang kinestetis dengan ini. Jadi Bapak dan Ibu tidak kerepotan kalau misalkan ada 32 peserta didik yang beragam terus Bapak dan Ibu menyiapkan 32 ya tugas nanti agak repot nanti memeriksanya ya jadi dikelompokkan. Baik. Penilaian terhadap pemahaman. Jadi bisa sikap, pengetahuan dan keterampilan serta minat ini juga beragam. Kemudian aktivitas dalam pengerjaan tugas
ini apakah individu atau kelompok. Ini produknya ya, Bapak dan Ibu ya. Misalnya kalau menulis puisi biasanya individu biasanya ya, karena kalau kelompok agak sulit. Kalau investigasi biasanya kelompok dan seterusnya. Jadi ini juga berhubungan dengan bagaimana mengerjakan tugasnya, produknya. Baik, pemberian kesempatan untuk menciptakan produk secara atau karya mandiri, secara mandiri ataupun karyanya mandiri. Silahkan. Kemudian bisa juga variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan. Misalnya, eh, tingkat kesulitannya berbeda, maka rubrik penilaiannya juga akan berbeda. Ya, jadi kalau yang mudah, maka rubriknya juga penilaiannya mudah. Ada juga yang sedang, atau mungkin ketika kesulitannya tinggi, maka kita membuat rubrik penilaiannya juga menjadi lebih sulit. Nah, tapi kalau untuk skor penilaiannya kan biasanya berbanding terbalik ya, Pak dan Ibu ya. Untuk yang sulit, maka bagaimana skornya? Ya, Bapak dan Ibu ya, kalau yang pekerjaan sulit, maka skornya juga menjadi lebih tinggi ya. Baik Bapak dan Ibu, tapi ini kembalikan Bapak dan Ibu kepada Bapak dan Ibu, kompetensi Bapak dan Ibu, kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, nah kita ada di penghujung. Semoga Bapak dan Ibu bisa menyiapkan perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian melaksanakannya dan menilai pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik kita bisa terlayani seluruhnya sesuai kebutuhan mereka, mereka nyaman, mereka senang, dan mereka mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna sehingga bisa menjadikan kesejahteraan, bahagia, dan selamat lahir batin dunia akhirat. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.